Banyak yang bilang konten kreator review ikut memperparah fenomena FOMO status sosial iPhone di negara Konoha saat ini. Emang bener, emang dongkol banget sih ngeliat banyaknya video yang mempertontonkan sekumpulan manusia yang memamerkan status sosial dengan iPhone di tangannya dan membandingkan dirinya dengan pengguna smartphone yang lain. Lalu, kamu mencoba menganalisa bahwa ini ada kaitannya dengan banyaknya konten kreator review smartphone yang seringkali ngebahas betapa canggihnya produk masterpiece Apple ini. Kamu bener banget, tapi nggak 100% kawan. Masih banyak lagi yang lebih bisa mempengaruhi banyak orang untuk terjebak fenomena FOMO status sosial iPhone ini. Salah satu buktinya adalah makin maraknya aplikasi fintech di negara Konoha saat ini. Itu cuma salah satu, masih ada yang lain. Kalau kamu udah gede banget sama circle iPhone yang toksik dan penasaran apa sih yang paling memicu FOMO status sosial iPhone ini, pembahasan video kali ini bakal bener-bener ngebuka mata kamu di masa-masa yang akan datang. Siklus perilisan iPhone yang 1 tahun sekali adalah dasar dari eksklusivitas iPhone, dan eksklusivitas inilah yang menjadi pemicu FOMO status sosial. Apple merilis iPhone series setiap tahunnya dengan sangat rapi. Melalui TikTok model yang diadopsi dari perusahaan raksasa Intel, Apple selalu merilis iPhone series setiap tahunnya dengan sangat rapi. Perilisan iPhone yang revolusioner yang memiliki fitur-fitur dan desain yang benar-benar baru, dan perilisan iPhone yang hanya mengupgrade fitur atau desain yang sudah ada sebelumnya, benar-benar terstruktur dengan rapi. Berbeda dengan Android yang selama ini merilis smartphone seriesnya berdasarkan dari budget para penggunanya, flagship, mid-range, dan juga entry level. Apple hanya merilis satu iPhone flagship setiap tahunnya. Jadi, kalau kamu punya budget pas-pasan, berarti kamu bukan segmentasi pasar yang ditargetkan oleh Apple. Gak usah maksain. Tapi hal itu sangat bertentangan dengan apa yang terjadi saat ini. Eksklusivitas yang berdasarkan perilisan tahunan ini makin membuat kamu tergila-gila dengan HP super mahal ini. Membuat HP Apple Croak ini semakin terlihat seksi di mata kamu. Udah keren, mahal, keluarnya 1 tahun sekali. Kesan luxury dan elegan semakin menancap di otak. Keren kali ya kalau punya iPhone. Nah, di sini otak kamu mulai kecantol sama marketingnya Apple tuh. Dan fintech pun hadir bak malaikat di siang bolong. Haus pujian, gak mau berproses, dan suka yang instan. Itulah kamu. Dan hal itu pula yang juga menjadi pemicu FOMO status sosial iPhone. Mental. Kenyataannya emang sekarang kayak gitu. Gak cuman kamu sih. Kebanyakan orang sekarang tuh punya mental yang sama. Haus pujian, gak mau kerja keras, pengennya hasil maksimal, tapi usahanya minimal. Dan di video sebelumnya, aku pernah ngomong kayak gini. Si Apple Croak di tangan kamu itu tuh bisa ngerubah masa depan kamu makin surem. Bener banget, kalau mental kamu tetap kayak gitu, smartphone canggih besutan Apple ini bisa menuntun kamu ke masa depan yang lebih surem nantinya. Bukan apa-apa, dompet kamu tuh udah kayak pasar malam yang habis diguyur hujan lebat. Sepi. Isinya cuman beberapa lembar rupiah, KTP, kartu ATM yang saldonya pun sekarat. Tapi kamu maksa mati-matian buat beli iPhone yang harganya mahalnya setengah mati. Dan setelah dapat iPhone nih, kamu manfaatin tuh HP flagship cuman buat flexing dan mamerin status sosial fake kamu ke orang-orang. Pengen sih kayak kamu punya HP Apple Croak itu, tapi nggak mau jadi norak pas udah punya. Buat aku, punya barang keren dan mewah nggak harus pamer status sosial palsu. Penting buat kamu ketahui, kalau makin banyak yang niru kelakuan kamu sama circle kamu yang toksik itu, lama-lama iPhone jadi gadget yang biasa-biasa aja di mata orang-orang, atau bahkan jadi ilfil dengan gadget ciptaan Apple itu. Yang terakhir adalah permainan psikologi Apple. Paling nggak ada 5 permainan psikologi yang dimainin Apple buat nge-guide calon pembelinya. Apple memang piawai dalam memainkan psikologi calon penggunanya. Aku udah lihat beberapa iklan iPhone, dan semuanya tentang emosi, bukan spesifikasi. Mengenai iklan iPhone, ini ada di 5 list yang bakal aku terangin sebentar lagi. Gak ada ceritanya iPhone dibanderol dengan harga mid-range atau entry level yang biasanya bisa dijangkau oleh kaum menengah ke bawah. Semuanya tentang orang-orang menengah ke atas. Jadi jangan heran kalau harga terendahnya iPhone series masih setara dengan harga Android flagship.
Tapi anehnya, masih banyak yang merelakan atau bahkan mengusahakan mati-matian uang belasan hingga 20-an juta lebih buat si Apple Croak ini nih. Itu semua karena mereka mengejar gengsi dan status sosial yang ditawarkan iPhone. Makin tinggi harganya, makin tinggi pula gengsi dan status sosialnya. Entah dari mana ide logo Apple Croak yang dilekatkan sama perusahaan Apple ini. Yang jelas, logo ini sudah di-branding dengan sangat-sangat kuat sejak dulu. Hasilnya, gimana pun desainnya, gimana pun fitur-fiturnya, dan semahal apapun harganya, asalkan ada logo Apple Croak di backdoor smartphone, semuanya terasa mewah, elegan, dan keren pastinya. Setelah kamu membayar iPhone series yang kamu pilih, kamu secara otomatis masuk ke dalam entitas pengguna iPhone yang eksklusif, yang berbeda dari orang biasa. Hal ini tidak terlepas dari filosofi yang diusung oleh Apple, yaitu Think Different, yang menggambarkan suatu komunitas yang dihuni oleh orang-orang yang kreatif, out of the box, dan berani berinovasi. Dan filosofi ini juga yang membuat pengguna iPhone merasa lebih kreatif, lebih pintar, dan lebih keren tentunya. iPhone bukan nggak pernah menampilkan spesifikasi atau fitur di setiap iklannya. Tapi daripada menjelaskan banyak fitur yang ada di dalamnya, mereka hanya memilih 1-2 fitur yang benar-benar menonjol atau benar-benar baru untuk dijadikan highlight di setiap iklannya. Dan bumbu penyedapnya adalah emosi. Lihat aja iklan iPhone X. Untuk menjelaskan fitur face unlock-nya yang super akurat itu, iPhone menampilkan seorang cewek yang mempunyai kemampuan membuka segala yang terkunci hanya dengan melihat menggunakan matanya. Itu ngebuat pemilik iPhone X nantinya senyum-senyum sendiri ketika ngegunain face unlock. Karena dia ngerasa mempunyai kekuatan super seperti di iklan. Kebayang nggak gimana kerennya memiliki beberapa gadget yang terhubung satu sama lain? Ekosistem Apple tuh seperti jaring laba-laba. Sekali kamu masuk, bakal susah buat keluarnya. Bukan karena nggak ada pilihan lain, melainkan lebih ketakut kehilangan kenyamanan yang ditawarkan oleh Apple melalui ekosistem produknya. Fitur-fitur iPhone yang hanya bisa terintegrasi dengan sesama produk Apple lainnya semakin menambah kesan eksklusivitas. Inilah yang membuat kamu berbeda dari yang lainnya. Jadi intinya adalah fenomena FOMO status sosial iPhone yang sedang melanda manusia-manusia Konoha saat ini nih, dalang utamanya adalah ya Apple itu sendiri. Strategi jenius yang Apple lakuin sah-sah aja sih, apalagi tujuan mereka jelas. Pengen ngebentuk komunitas yang isinya orang-orang cerdas yang mempunyai pemikiran yang berbeda dari orang lain. Tapi di negara Konoha ini, para pengguna iPhone gak peduli sama filosofi Think Different yang diusung oleh Apple. Mereka hanya peduli sama status sosial yang bisa dipamerin. Apapun tanggapan kamu soal video ini, tuangkan semuanya di kolom komentar. Aku Noval, sampai jumpa di video selanjutnya.